Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bersama aku Mela, kita hadir kembali. Kali ini akan bertemakan tentang karma. Karma yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Ya, mari kita lihat bersama-sama di sini apa karmanya dia. Oke, buat Scorpio, ingat, nih ada yang gerak jalan, guys. Nah itu. Iya, kita stop dulu ya, kita dengarkan. Kanan. Iya. Oke, buat Scorpio, ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Scorpio, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu rasakan energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Oke, Scorpio, rasakan, fokuskan ke kartu ini dan rasakan karma apa yang dia dapati saat setelah meninggalkan kamu. Apa yang ada dalam isi hati dia saat ini ataupun dalam pikiran dia. Kita akan coba baca dulu di sini ya. Oke. I want you. Nah, ternyata dia masih menginginkan kamu setelah terpisah dari kamu. I want to be more than friend. Nah, ini ada kondisi di mana kamu berteman ya di awalnya. Ini ada rasa dimana ya, walaupun kita nggak jadian ya, setidaknya kita berteman lah gitu ya. I want you di sini. Ada rasa, ada energi dimana bahwa dia masih menyukai kamu, dia masih memikirkan kamu, dia masih menginginkan kamu di sini ya. Buat Scorpio, ingat, di sini bacaan secara general, energi banyak orang pasti akan terbaca di sini ya. Dan juga tidak semua akan resonate nantinya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya ya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, mudah-mudahan ke depan bisa kembali ke baca energi kamu. Nah, kita lihat di sini. Dimana di awal, I want to be more than friend. Saya ingin menjadi lebih dari seorang teman gitu ya. Nah, inilah kondisinya dia dimana saat dia sudah terpisah dari kamu ataupun dia meninggalkan kamu, ternyata dia masih menyukai kamu, masih menginginkan kamu. I want you. Kenapa? Ya, makanya kenapa dia buru-buru meninggalkan kamu ya? Ya mungkin di awal dulunya ya kamu berteman sama dia, ataupun ya saling berbagilah ya. Namanya teman, ya kemana bersama, apapun bersama ya. Dan akhirnya muncul rasa di antara kamu dengan dia. Tetapi setelah muncul rasa ya mungkin banyak sesuatu yang terjadi di sana dalam hubungan kamu dengan dia, sehingga ya dia lebih meninggalkan kamu. Kenapa? Di awal dia menginginkan bahwa aku ingin lebih dari teman bersama kamu. Tapi kenapa setelah terjadi hubungan itu ya dia meninggalkan kamu? Nah, kita nanti akan lihat ya di kartu tarot ya apa alasannya dia ya. Oke. Nah, di sini dia, I want to be more than friend. Jadi dia menginginkan lebih dari seorang teman di awal dulunya ya. Sepertinya dia dulu seorang teman yang baik, teman yang selalu mengerti kamu, ataupun teman yang selalu ada buat kamu. Nah, dia lebih ingin menjadi teman kamu. Ya mungkin dia ingin menjadi pacar kamu. Tapi setelah mendapatkan kamu, wah tiba-tiba kok berubah gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas nantinya ya. Kita akan lihat dulu di sini. Di awal itu seperti apa kamu dengan dia. Nah, di sini kita akan lihat lagi. I know I was a distraction from your friend. Nah, apa ini yang dia katakan? Aku tahu aku adalah pengalihan perhatian dari rasa sakitmu. Nah, ini dia yang jadi masalah ya. Kenapa dia meninggalkan kamu? Di awal dia pengen menjadi pasangan kamu. Di awal dia pengen mencintai kamu, dicintai juga gitu. Tetapi ternyata kenapa?
ya mungkin belum ada sesuatu yang terbuka ya antara kamu dengan dia, sehingga dia memilih untuk ya memvonis kamu itu kamu menerima dia itu hanya sebagai pelarian gitu loh. Nah itu anggapan dia, sehingga dia udah, kalau memang itu kamu menganggap aku sebagai pelarian bagi kamu, ya udah aku meninggalkan kamu. Nah itu anggapannya dia saat itu. Jadi ada miskomunikasi antara kamu dengan dia ya. Nah seperti itu. Jadi seakan-akan saat kamu sudah mencintai dia, dia tiba-tiba meninggalkan kamu. Itu yang membuat kamu merasa tersakiti. Tanpa dia ngomong dulu sama kamu, tanpa dia dulu berbicara sama kamu, tanpa dulu bertanya sama kamu, tiba-tiba aja dia meninggalkan kamu. Sementara dia dulu yang awal pengen menjadi sebuah hubungan yang istimewa gitu ya. Nah itu terjadi di sini. Dia pengen healing. Nah itu kan dari dia ya. Dia, it's time for me to heal now. Jadi waktu saya untuk healing saat ini gitu ya. Dia merasakan bahwa ya setelah melihat kamu, dia beranggapan bahwa dia itu sebagai pelarian dari kamu, ya aku pengen healing aja. Aku pengen terbebas dari kamu. Aku menarik diri lagi gitu. Nah itu gambaran dia di sini. Jadi seakan-akan dia itu salah memilih kamu. Pilihan dia salah. Seakan-akan dia memutuskan untuk jadi pacar kamu itu salah. Nah itu anggapan dia. Sementara saat kamu sudah mulai mencintai dia, saat kamu mulai merasakan bahwa kehadiran dia itu sangat berarti bagi kamu, di situ dia justru meninggalkan kamu. Nah itu yang jadi pertanyaan bagi kamu, kenapa aku kok bisa disakiti? Nah itu ya Scorpio, itu yang jadi kendala di sini bagi kamu, hubungan kamu dengan dia ya saat ini. Oke. Nah kita lanjutkan, apalagi di sini yang terjadi, apalagi yang dikatakan di sini ya. I wish I had treated you better. Saya berharap saya telah memperlakukan kamu lebih baik. Nah, dia tahu, dia menyadari ya. Dia beranggapan bahwa dia sudah memperlakukan kamu dengan baik sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi seakan-akan kamu itu membalas ke dia itu tidak seperti yang dia inginkan gitu. Aku itu sudah berbuat baik loh sama kamu. Apa yang kau minta aku selalu berikan gitu ya. Tapi toh kenapa? Justru kamu menyakiti aku. Nah, dengan beranggapan aku sebagai pelarian dari kamu gitu ya. Ya mungkin dianggapnya kamu itu punya orang ketiga, atau menghadirkan orang ketiga, atau kamu juga punya hubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi dia beranggapan bahwa ya kamu itu tidak seutuhnya tulus sama dia. Nah, itu yang anggapan dari dia ya gitu. Jadi dia merasa bahwa selama ini sudah berbuat baik sama kamu. Tapi ternyata kamu balasnya yang dia anggap gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang membuat dia meninggalkan kamu di sini. Oke. Nah ini berada di dekatmu aja sudah memabukkan gitu ya katanya. Just being near you is intoxication ya. Jadi seakan-akan sebenarnya ya dia itu sangat mencintai kamu. Cuman kadang-kala dengan keegoannya dia merasakan bahwa wah kayaknya aku nggak bisa deh dengan kamu. Secara kamu itu tidak tulus sama aku. Secara kamu itu membalas apa yang aku perbuat ke kamu itu kamu tidak sama gitu loh. Dia beranggapan sudah baik ke kamu, tapi kamunya tidak gitu loh. Nah itu anggapannya dia, seakan-akan cinta itu bertepuk sebelah tangan. Itu yang dirasakan dia. Makanya dia beranggapan daripada aku disakiti ya mending aku pergi. Nah itu ya, itu yang dirasakan. Tapi dia masih menginginkan kamu. I want you di sini. Nah kenapa? Dia masih memikirkan kamu, dia masih menginginkan kamu di sini. Ya, kita akan coba lihat di klarifikasi dari kata tarot ya. Nah, kita akan lihat, bisa saja karmanya terjadi ya. Dia juga lagi menginginkan kamu lagi saat ini gitu loh. Masih menginginkan kamu. Pemikiran dia itu tidak bisa lepas dari kamu. Nah itu. Jadi semua itu terjadi ya karena kesalahpahaman, bisa saja ya. Entah itu memang benar kamu menghadirkan orang ketiga, entah ini energinya dia gitu ya, atau ini energinya kamu, karena di sini juga bisa berbolak-balik ya. Nah, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Intinya di sini sih ya salah satu dari kamu itu akan mendapatkan karma dari apa yang dia sudah perbuat ya, meninggalkan kamu tanpa pesan gitu ya, meninggalkan kamu, menuduh kamu yang tidak gitu ya, seakan-akan ya kamu yang menghadirkan orang ketiga, kamu yang selingkuh. Nah itu ya, nah itu yang membuat dia harus meninggalkan kamu, seakan-akan ya
apa yang dipikirkannya itu benar gitu tentang kamu. Dia tidak mau mencari kebenaran. Ya, oke Scorpio. Kita akan lihat lagi di sini. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, jangan lupa cek dan dicek juga di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan di kolom deskripsi. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu saat ini ya. Oke, kita sapa dulu kartunya di sini buat Scorpio. Apalagi yang akan terjadi di sini? Oke. Karena apalagi yang akan dia rasakan? Di sana dia tadi masih menginginkan kamu, dia masih mencintai kamu, hatinya juga masih tersiksa ya. Karena ya banyak ada tanya-tanya nih dalam dirinya atau dalam pikiran dia. Apa benar gitu ya, apa tidak gitu ya. Dia berasumsi sendiri. Tapi ya asumsi dia itu tidak beralasan gitu ya. Nah, di sini ada Five of Wands. Ambil dulu. Ada di Hierophant di sini. Oh, oke, kesenggol. Six of Swords. Ada The Fool. Ada di Empress. Ada Five of Swords. Bentar ya. Kita susun kartunya karena berlebih. Oke. Ada Six of Wands. Di sini terlihat ada elemen api, Aries, Leo, Sagi, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ada Taurus di sini. Dan juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Nah, ada Taurus di sini. Nah, itu zodiak yang dilihat kamu saat ini ya buat Scorpio. Kita lihat di sini. Wah, dia mulai saat ini mulai mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia mulai meminta kepada Tuhan bahwa ya apa sih yang salah dari diri aku? Nah, dia pengen nih meminta jalannya bagaimana hubungan aku dengan kamu. Kenapa aku merasa kepikiran sama kamu? Kenapa aku merasa bahwa energi kamu itu masih kuat dalam diri aku? Nah itu, jadi dia kayaknya mau datang ke kamu itu masih gengsi gitu loh. Dia mau mengatakan cinta lagi ke kamu itu lagi masih gengsi. Jadi seakan-akan dia hanya berserah diri kepada Tuhan. Kalau memang kamu jodoh aku ya dipertemukan kembali gitu loh. Dan dia berharap kamu itu yang menuju ke dia gitu ya. Seakan kamu tuh pengen mengemis ke dia. Jadi ya biar dia merasa puas, biar dia merasa bahwa dibutuhkan. Nah, itu keegoannya dia di sini. Oke, Scorpio. Tapi saat ini dia mulai berusaha untuk kepasrah, keikhlas, dimana bahwa memang ini salah aku. Kalau benar-benar salah aku ya aku minta maaf gitu ya. Tapi dia tidak berani secara langsung nih datang ke kamu meminta maaf. Justru dia lari dari kenyataan gitu loh. Ya, lari dari kenyataan itu. Kenapa? Ya mungkin egonya tadi, egonya tadi ya, yang mengatakan bahwa wah aku nggak bersalah. Karena kamu yang bersalah, kamu yang tidak menghargai aku. Nah itu dari sana dia merasakan bahwa ya aku tidak perlu minta maaf sama kamu. Sementara dalam hatinya dia sangat menginginkan kamu di sini. Oke, Scorpio. Nah itu yang terlihat di sini ya. Rasanya memang dia dia pengen mulai segala sesuatu itu dari nol lagi. Kenapa? Ya namanya hubungan sudah retak ya. Dan justru dia yang menuduh kamu, dia yang meninggalkan kamu. Terus tapi dia masih mencintai kamu, masih menginginkan kamu. Tapi untuk datang ke kamu itu lagi rasanya kayaknya masih ragu gitu ya. Ragu apa ya? Gengsinya tadi. Itu yang membuat dia mulai, wah gimana caranya ya aku bisa datang ke kamu lagi? Apa aku lihat kepo-kepoin kamu dulu nih di sosial media gitu ya, atau aku DM kamu nih, atau aku like dulu nih foto kamu gitu ya, atau nah itu. Jadi ada awal yang pengen dia mulai di sini agar bisa kamu bisa memperhatikan dia gitu loh. Jadi seakan-akan segala sesuatu itu alami terjadi. Nah itu yang dia minta kepada Tuhan di sini. Sisi spiritualnya sudah mulai muncul di sini, bahwa dia yakin nanti kalaupun jodoh ya udah datang gitu loh, pasti ada jalannya, pasti Tuhan akan beri jalan buat dia. Nah itu. Tapi kalaupun tidak ya nggak akan datang kamunya. Nah dia benar seperti itu. Tapi ya
segala sesuatu itu kan namanya usaha juga harus ada doa, dan di sini dia berdoa tanpa usaha juga akan sia-sia, ya kan? Nah seperti itu ya Scorpio. Dan kita lihat di sini, terlihat dia sangat kuat sih saat ini. Terlihat dia sebenarnya dalam hati dia itu pengen perjuangkan kamu, dia ingin pertahankan juga hubungan ini. Tapi ya apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Dia merasa sulit untuk bergerak menuju ke kamu. Saat kayaknya dia tertahan dengan energinya dia gitu, energi keegoannya dia. Nah itu yang membuat dia jadi seorang yang wah nggak gentleman dong gitu ya. Oke, buat Scorpio. Nah kita akan lihat di sini ya kamunya seperti apa ya. Kalau dia di sini sih pengen mendekat ke kamu, pengen perjuangkan kamu lagi. Cuman dia ya agak sedikit takut ya, nggak berani, kayak kepikiran aja tapi nggak bisa maju gitu ya. Ya karena dia juga merasa bersalah dengan keputusannya dia ambil itu tanpa dia ngomong dulu sama kamu, tanpa cerita dulu sama kamu. Jadi ya dia mengambil keputusan sendiri, berasumsi sendiri dia ya gitu. Jadi kalau kita punya hubungan itu dengan pasangan, ya jangan lupa kalau ada pun masalah bicarakan berdua, bicarakan baik-baik gitu ya. Dan di situ kita juga akan tahu nantinya benar apa tidak gitu ya. Dan dari kita berinteraksi dengan pacar, dengan seseorang ataupun dengan pasangan kita kan bisa lebih tahu cara dia berbicara, cara dia menyampaikan ke kita, tatapan matanya, ekspresi dia. Nah di situ kan bisa dilihat benar nggak dia tulus, benar nggak dia jujur gitu ya dari apa yang dia katakan. Nah jadi kita jangan berasumsi sendiri, jangan memutuskan sendiri bahwa ya aku harus meninggalkan kamu bersalah nih sama aku gitu ya. Enggak, jangan seperti itu ya teman-teman ke Scorpio. Cobalah untuk berjiwa besar, cobalah untuk menjadi seorang yang bijaksana, yang dewasa gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini ceritanya lagi. Ini kita akan lihat energinya kamu ya, ke energinya kamu ya di sini. Nah oke, wow. Make the effort. Nah, di sini kamu merasakan bahwa wah ada sesuatu yang apa ya, yang kayak ini begininya kamu lah ya. Kamu seakan-akan terlahir kembali saat ini, seperti anak kecil ya, punya perasaan ya, punya keinginan ya. Keinginan apa? Ya mencari seseorang yang benar-benar mencintai kamu, seseorang yang benar-benar bisa menghargai kamu dengan tulus. Dan akhirnya ya dengan seseorang ini akan mendekat ke kamu sudah merasakan bahwa wah ini awal aku yang baru, sesuatu yang fase baru aku, ini begininya aku, yang aku jalankan, dan aku menginginkan itu sampai ke pernikahan. Nah itu keinginan kamu di sini. Bisa saja kamu sudah ketemu dengan seseorang itu setelah kamu bisa melepaskan energi dia gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini, nanti kita jelaskan secara rinci ya. Apalagi di sini. Oke. Nah, let your friend help you. Akhirnya kamu merasakan ya romantic feelingnya. Romantic feeling apa? Perasaan yang benar-benar romantis ya, yang kamu rasakan dari seseorang yang akan datang kepada kamu, di mana bahwa ya inilah hubungan kita. Dan kayaknya kamu masih terkoneksi dengan beberapa orang teman kamu ya. Beberapa orang teman kamu akan bisa memberikan suatu hubungan, suatu perhatian, suatu sinyal-sinyal di mana bahwa wah dia menyukai kamu gitu. Dan akhirnya kamu merasakan perasaan itu. Kamu merasakan bahwa kamu itu sangat dihargai, kamu itu dilindungi, kamu itu dicintai, kamu itu disayang. Seakan-akan kamu dibuat seperti anak kecil yang benar-benar membutuhkan kasih sayang gitu ya. Oke, buat Scorpio. Di sini akhirnya keinginan kamu akan menikah ya akan terwujud ya. Tapi memang butuh proses. Prosesnya seperti apa? Ya mungkin tidak cepat ya. Karena tidak ada ekspres juga di sini terlihat ya. Jadi seakan-akan proses itu ya bertahap ya, step by step gitu ya. Ya mungkin perkenalan dulu, berteman dulu di sini, dan akhirnya ada perasaan cinta, dan kamu seperti seseorang yang mulai hidup kembali di sini. Dan akhirnya ya itu soulmate-nya kamu. Dan akhirnya ya wedding di sini, kamu akan menikah ya. Oke, buat Scorpio. Nah mudah-mudahan semua ini akan bisa terwujud ya,
Bagi kamu Scorpio yang sudah bisa melepaskan energi masa lalu, yang bisa move on dari dia, ya, akhirnya kamu akan bisa merasakan kebahagiaan. Yang intinya sih kamu harus bisa lepas dari dia, orang yang benar-benar tidak bisa menghargai kamu, tidak bisa ya saling apa ya saling berdiskusi, saling meminta pendapat dulu gitu ya. Nah itu intinya sih di sini, kalau dalam satu hubungan itu komunikasi yang penting ya, dan saling menghargai. Nah itu ya. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.